Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghani, NIM 123180020. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir Project Data Science, yaitu sentimen analisis terhadap tweet yang menyertakan hashtag config Trump atau menyertakan kata config Trump. Ini merujuk kepada pendakwaan Donald Trump atas tweetnya yang mendukung adanya demonstrasi ke Capitol Town. Jadi langsung saja, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendaftar terlebih dahulu ke akun developer Twitter untuk mendapatkan keempat key ini yang bisa kita dapatkan dari akun Twitter developer. Setelah kita mendapatkan keempat key ini, kita akan mengambil data sebanyak 1000 data yang menyertakan kata config dan Trump, yang kemudian akan kita melakukan pre-processing data, yaitu data cleaning. Kita akan membersihkan data dari komponen-komponen yang tidak dibutuhkan dari data tersebut. Seperti contohnya, kita tidak akan membutuhkan tag HTML, kemudian retweet, hashtag, mention, tanda baca, angka, dan spasi-spasi yang tidak dibutuhkan. Kemudian, setelah kita berhasil membersihkan datanya, kita akan menyimpan data tersebut ke dalam suatu file CSV di sini. Namun sebelum itu kita akan melakukan pelabelan ya, atau labeling untuk menentukan kata tersebut termasuk sentimen positif atau negatif. Caranya, kita akan terlebih dahulu uh, menggabungkan atau mengidentifikasikan data tweet kita yang telah dibersihkan tadi dengan kata-kata positif yang ada di internet. Ini bisa kita download di internet, spost.txt ini. Isinya adalah kata-kata positif yang kata-kata yang bersifat positif, dan expose negatif adalah kata-kata yang bersifat negatif. Kemudian setelah kita mendapatkan kata-kata tersebut, kita bisa mengcustom sendiri, menambahkan kata-kata yang menunjukkan kata tersebut bersifat negatif atau bersifat positif. Sini saya menambahkan beberapa kata-kata yang bersifat negatif. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil sentimennya dan mendapatkan nilai yang kita butuhkan. Kita akan melihat hasil Trump resultnya. Nah, dia sudah memiliki skor dan juga klasifikasi. Apakah dia bersifat negatif, netral, atau positif. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita akan menyimpannya ke dalam file CSV yang kemudian akan kita olah untuk visualisasinya di file satu lagi. Sini kita akan load dulu data yang sudah kita save tadi, yang kemudian akan kita klasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Kemudian kita akan membaginya dengan uh, besaran 60% dan 40%. Jadi ini adalah kode blok yang kita buat. Jadi di sini kita akan membagi train data sebesar 60%, 6/10 ya, 60%, dan juga tes datanya ini sebesar 40%, yaitu t-tweets dikurang indeksnya tadi 60%. Nah, ini kita akan menggunakan algoritma naive Bayes untuk melakukan sentimen analisisnya. Caranya, kita akan terlebih dahulu mencari classifiernya dari data train dan data test tadi, dari data train, melakukan classifier yang kemudian kita akan memprediksi hubungan antara data training tadi dan data test. Kita akan melihat hasilnya. Maaf. Ya, di result ini kita mendapatkan hasil penilaiannya. Jadi kita bisa melihat kelas negatifnya, sensitivitasnya sebesar 0,5. Dan ternyata ini tidak cukup bagus ya, masih sekitar setengahnya ya, belum mencapai atau mendekati 1, masih 0,5.
Kemudian kita akan melakukan visualisasinya. Yang pertama kita akan membuat visualisasi dalam bentuk word cloud untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul. Kita menggunakan word cloud 2 agar bisa membuat bentuk bintang di sini. Nah, kita bisa melihat config adalah kata yang paling banyak muncul. Kemudian kita bisa melihat bar plotnya untuk menampilkan kata yang paling banyak muncul. Nah, kata-kata yang paling muncul adalah config sesuai dengan apa yang ada tadi di word cloud kita. Kemudian kita akan melihat lagi sentimen mana yang paling banyak dari hashtag config term tadi. Dan ternyata yang paling banyak adalah sentimen negatif, melebihi 190 sentimen. Netral ada sekitar 150 dan positif sangat sedikit sekali, yang mana menunjukkan banyak yang mengecam tindakan Donald Trump tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan tentang aplikasi Shiny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan dengan NIM 12311800017. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses Shiny. Oke, langsung saja ke codingannya. Mungkin sebelumnya codingannya juga udah dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini di library-nya mungkin udah dijelaskan teman saya. Langsung saja, di sini ada dua library tambahan, yaitu Shiny sama Shiny Dashboard. Langsung ke ini proses loading data. Jadi kita akan membuka data dengan nama datanya nanti truth result 1. Mungkin saya akan menjelaskan langsung tentang proses Shiny-nya karena data-data ini sudah dijelaskan oleh teman saya Muhammad Abdul Ghani. Langsung ke proses Shiny. Yang pertama adalah UI. Di sini saya menggunakan Shiny Dashboard. Kita memanggil dashboard page dengan warnanya nanti di warnanya biru. Terus dashboard header-nya nanti kita memasukkan judul pilihan. Terus sideboard nanti sideboard menunya ada beberapa, yaitu ada knife bias, ada term document matrix, ada workload, ada frequent word, dan ada sentiment analysis. Dengan tab menunya, dengan nama tab menunya ada table, ada result, ada workload, ada frequent, dan sentiment analysis. Jadi nama tab name ini nanti kita panggil di dashboard body. Dashboard body-nya itu ada theme item. Ini nama dari nama tab tadi. Terus ini fluid page kayak membuat judul gitu. Namanya knife bias. Terus di sini tipe outputnya nanti adalah table, dalam bentuk table. Namanya dengan nama seperti nama ini sebenarnya seperti ini, tab name ini kayak table. Ini dia menggunakan table, tapi E-nya 3. Terus ada type item result, ini sesuai dengan di sini result namanya, kita panggil di sini which page-nya, itu judulnya nanti term document matrix. Kita di sini memanggilnya dalam bentuk verbatim text output. Kalau kita panggil dalam bentuk text output doang, nanti datanya kayak tidak rapi gitu, tidak tersusun dengan rapi. Makanya saya menggunakan verbatim text output result. Terus yang selanjutnya ada sentiment analysis. Kita menampilkan nanti outputnya dalam bentuk plot dengan nama outputnya nanti correlation. Terus ada workload di sini, kami menggunakan workload 2. Terus outputnya nanti juga workload 2 dengan nama ini bc plot. Terus yang terakhir adalah frequent word. Frequent word di sini kita juga menampilkan nanti dalam bentuk plot dengan namanya adalah frequent word. Terus yang kedua adalah server. Server di sini ada fungsinya, ada dua, itu input dan output. Ini output, ini kita menampilkan output dengan nama table. Nah, sebelumnya kita kan udah simpan data outputnya dalam namanya table. Yang ini ya, table output, terus namanya ini table, triple E. Terus kita panggil di servernya. Nah, caranya gini ya.
Terus kita render, karena kita manggilnya tadi dalam bentuk table, maka render table. Terus cara pemanggilannya seperti ini, predikat, classifier, data. Ini data-data tersebut mungkin udah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya cara pemanggilannya ini, karena saya tinggal mengkopinya data tersebut, terus saya paste di sini supaya datanya itu muncul di Shiny-nya nanti. Terus yang kedua adalah term document matrix. Yang tadi outputnya kita simpan dalam dengan nama result, terus kita render dalam bentuk print. Terus cara pemanggilannya seperti ini. Ada selanjutnya kita akan membuat output sentiment analysis, nama yang tadi simpan dalam bentuk correlation, terus kita memanggilnya dalam bentuk plot. Cara pemanggilannya seperti ini, bar plot, ini nama tabelnya, jumlah, terus judulnya nanti sentiment analysis, terus ini kayak detail di bawahnya itu jenis keterangan yang di bawahnya itu jenis sentimen, dan keterangan yang di sampingnya itu jumlah sentimen. Terus ini cara pemanggilannya. Warnanya nanti warna apa ya, plotnya nanti ada merah, ada light blue sama light green. Terus kita menampilkan workload. Cara pemanggilannya seperti ini, render workload 2. Workload 2 ini cara pemanggilannya. Kita membuat workload dari data A, bentuknya bintang, backgroundnya nanti putih, terus color dari kata yang muncul nanti adalah kita random like. Terus ukurannya adalah 0,3. Tuh. Terus terakhir adalah bar plot word analysis. Itu frequency word. Kan tadi kita simpan data outputnya dengan nama frequency word, terus kita render dia dalam bentuk plot. Terus bar plotnya nih, dia data A, nanti data yang munculnya 1:10. Dan cuma datanya nanti cuma yang muncul kata-katanya tidak muncul semua, tapi cuma 10 yang muncul ya. Terus call-nya light green, mainnya judulnya nanti most frequent word. Terus yang ketiga adalah Shiny application. Di sini Shiny application kita akan menggabungkan UI dan server. Coba kita run. Oke. Jiranya. Tunggu sebentar ya. Ya. Ini pertama ada net bias. Net biasnya ini dia akan menampilkan tabel. Ada tabel. Variabel yang pertama negatif, predikat pertama negatif juga, predikat kedua negatif, variabel kedua netral. Jadi frekuensinya banyaknya. Saya itu ada 77, ada 58, dan ada 1. Terus kita masuk ke tab dokumen matrix. Ini data-datanya. Ini sebenarnya sama kayak net bias, munculkan net bias. Sebenarnya datanya tadi dalam bentuknya seperti ini. Ini akurasi datanya. Terus ini stratifikasi berdasarkan kelasnya. Terus kita akan menampilkan workloadnya seperti ini. Jadi data yang banyak muncul adalah config. Terus frekuensi, ini frekuensinya tadi kita menampilkannya 10 data. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi data yang cuma kita kata yang kita ingin munculkan tadi kan cuma 10. Jadi yang muncul di sini cuma 10. Ini judulnya. Terus sentimen analisis. Ini jenis sentimen yang negatifnya. Ini netral, positif. Oke, mungkin sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.